Halo guys, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja kan? Kali ini sebelum tidur kita akan ceritain alur cerita film Korea yang berjudul Pawn. Film yang berlatar tahun 90-an ini, setiap scene-nya dapat menghangatkan hati Anda. Film ini bercerita tentang janda imigran gelap yang mempunyai hutang kepada lintah darat di Korea. Karena tidak mampu membayar hutangnya kepada para penagih hutang, janda ini menjaminkan hutangnya dengan memberikan anaknya kepada penagih hutang. Nah, bagaimana ya kehidupan anak tersebut? Penasaran kan gimana ceritanya? Sebelumnya, Mimin ingetin dulu, siapkan selimutmu sebelum tidur. Kita ceritain alur filmnya. Kisah dimulai di tahun 1993 di kota Incheon, Korea. Di sana terlihat om-om bersaudara sedang bercengkrama. Mereka berdua adalah Park Do-sok dan Yong-bae. Mereka adalah penagih hutang dari perusahaan peminjam uang. Di kota Incheon sendiri mereka sedang mencari peminjam hutang, tapi terlihat mereka belum menemukannya. Nah, ketika berjalan-jalan di kota tersebut, mereka tidak sengaja bertemu dengan peminjam uang incaran mereka. Peminjam tersebut bernama Myung-ja. Myung-ja adalah janda imigran ilegal yang sudah menunggak 2 bulan dan memiliki hutang sebesar 750.000 won. Melihat para penagih hutang, Myung-ja lalu berusaha kabur. Tapi seketika dapat dicegat oleh Do-sok. Do-sok layaknya debt collector dengan nada kasar meminta uangnya. Melihat ibunya dibentak, anaknya langsung menggigit Do-sok. Anak ini bernama Seung-yi. Untungnya Do-sok masih sabar, tapi karena sudah terlalu dapat perhatian dari masyarakat kota tersebut, Do-sok memberi tenggat waktu 1 hari kepada ibu Seung-yi dan lalu mengambil Seung-yi sebagai jaminan. Do-sok sengaja melakukan itu karena tahu seorang ibu akan melakukan apa saja demi anaknya. Ibu Seung-yi lalu mencari bantuan di mana-mana. Dia sempat pergi meminta upah mantan suaminya yang belum dibayar di kantornya dulu. Tapi upah tersebut malah sudah diambil oleh mantan suami dan selingkuhannya. Sampai akhirnya dia menelpon pamannya untuk meminta bantuan. Dan pamannya setuju membantu ibu Seung-yi. Do-sok lalu mendapatkan pesan dari ibu Seung-yi. Ibunya berkata jika besok pagi jam 9 dia akan membawa uangnya. Tapi di tengah malam, ibu Seung-yi malah ditangkap oleh petugas imigrasi. Next scene, Do-sok dan Jung-bae mengajak Seung-yi ke rumahnya. Rumah yang terlihat kotor dan sangat berantakan. Seung-yi lalu diarahkan ke sebuah kamar dan Do-sok lalu menyuruhnya segera tidur. Pada keesokan harinya di kantor Do-sok, ibu Seung-yi belum datang juga, padahal sudah jam 12 lewat. Melihat kondisi tersebut, Do-sok lalu inisiatif ke rumah Seung-yi. Di perjalanan, Do-sok selalu menanyakan di mana rumah Seung-yi. Tapi Seung-yi selalu diam saja. Ketika mobil berhenti, tiba-tiba Seung-yi keluar dari mobilnya. Do-sok dan Jung-bae lalu mengejar Seung-yi, tapi mereka kehilangan jejak Seung-yi. Merasa sudah lelah, mereka lalu memutuskan pulang ke rumah. Di malam harinya, Seung-yi ke rumah ibunya. Ketika sampai, terlihat petugas imigrasi di depan rumah ibunya. Seung-yi lalu menunggu hingga petugas pergi.
rumah Sengyi terlihat sepi dan tidak ada siapa-siapa. Sengyi sekelibat mengingat momen-momen bersama ibunya. Dia terus menunggu ibunya sembari memakan sisa makanan yang ada di rumah tersebut. Pada keesokan harinya, petugas imigrasi mengajak Dosok ke kantornya. Petugas itu mengarahkan Dosok untuk bertemu dengan Ibu Sengyi. Ibu Sengyi di sana menyampaikan bahwa dia akan dideportasi ke Cina. Maka dari itu, untuk menyelamatkan Sengyi dan melunasi hutangnya, Dosok diminta merawat dan memberikan anaknya ke pamannya. Nanti hutangnya akan diurus oleh pamannya, dan Sengyi akan dikirimkan ke keluarga kaya untuk diadopsi. Next scene, dengan berbekal informasi dari petugas imigrasi, Dosok lalu ke rumah Sengyi. Tapi di sana dia tidak menemukan orang. Dosok hanya menemukan sepatu Sengyi. Ternyata Sengyi sudah memutuskan pergi dari rumah dan mencari ibunya. Di saat kepergiannya, Sengyi dicegat oleh gelandangan dan dipaksa untuk mengikuti gelandangan tersebut. Di saat itu juga Dongsok datang dan memukul gelandangan itu. 야, 어디 함부로 자식아 남의 담보에 손을 대? Dosok lalu mengajak Sengyi pulang. Di tengah perjalanan, Dosok mengatakan bahwa ibunya Sengyi menyuruhnya mengantarkan Sengyi ke pamannya dan mengatakan ibunya akan menjemput Sengyi suatu hari nanti. Pada keesokan harinya, rumah Dosok terlihat bersih. Sengyi sudah membereskan rumah Dosok. Di saat beristirahat, Sengyi juga mengambilkan minuman ke Dosok, yang membuat Dosok mulai simpati ke Sengyi. Di saat yang sama, Dosok mendapatkan telepon dari paman Sengyi. Paman Sengyi berkata akan melunasi hutang ibu Sengyi saat bertemu dan memberikan uang lebih untuk mengajak Sengyi bersenang-senang dan membeli kebutuhannya. Keesokannya Sengyi diajak pergi jalan-jalan. Saat berada di jalan, dia kesal karena terus dipanggil penjamin. Dia ingin dipanggil dengan namanya. Di saat itu juga dia menanyakan nama paman penagih hutang tersebut. Dosok lalu menyebutkan namanya. Nama Dosok lalu diartikan oleh Sengyi dalam bahasa Korea, yang berarti kepala batu. Dan mereka pun tertawa bersama. Saat melewati spanduk lomba, Sengyi melihat tulisan. Sengyi lalu memberi nama baru ke Dosok, yaitu Sungbo, yang berarti pemenang. Pada hari itu mereka sangat bersenang-senang. Sengyi dibelikan baju yang dia sukai. Diajak menonton konser dengan mengendap-endap, dan yang paling menyentuh saat Sengyi ingin membeli kaset idolanya. Sengyi merengek ke Dosok. Di sini seakan-akan Dosok merupakan ayah Sengyi, dan mau tidak mau Dosok membelikan CD yang diinginkan Sengyi. Di hari terakhirnya di rumah, Dosok dan Jungbe membuat perayaan untuk kepergian Sengyi. Di sana Sengyi berkata dia senang, tapi dia juga sedih dan dia pergi ke kamarnya. Keesokan harinya Dosok dan Sengyi pergi ke terminal. Mereka menemui paman Sengyi. Di sana Dosok juga membelikan Sengyi CD player. Tentunya untuk memainkan CD yang tempo hari mereka beli. Saat paman Sengyi datang, Sengyi terlihat merasa tidak nyaman. Tapi mau tidak mau dia harus pergi bersama pamannya. Sebelum pergi, Dosok memberikan pager dan nomor pagernya untuk saling berhubungan. Pager adalah alat komunikasi zaman dahulu di mana penggunanya dapat mengirim pesan melalui telepon. Hari-hari berlalu, nampak Dosok tidak bersemangat kerja. Dia ingin mengetahui keadaan Sengyi.
Saat beristirahat kerja, Dosok memberi pesan ke pager Sengyi. Karena tidak mendapat balasan, Dosok lalu menghubungi rumah paman Sengyi. Di sana dia juga tidak mendapatkan jawaban. Dengan akses perusahaan Dosok, Dosok lalu mencari rumah paman Sengyi. Dosok lalu menemui paman Sengyi. Di sana Dosok mengetahui bahwa ternyata Sengyi bukan diadopsi oleh keluarga kaya. Namun Sengyi dijual oleh pamannya menjadi pembantu di daerah Busan. Ternyata Sengyi dijual ke tempat hiburan malam. Di sana dia membantu beres-beres dan melayani perempuan-perempuan malam yang ada di sana. Merasa hidupnya tidak sesuai dengan yang dikatakan pamannya, Sengyi lalu memberi pesan ke pager Dosok. Dosok lalu menelpon dan bercengkrama dengan Sengyi. Di sana Dosok juga memberikan nomor teleponnya agar bisa ditelepon langsung ke rumah. Pada hari berikutnya, saat sedang melayani di tempat hiburan malam tersebut, Sengyi secara tidak sengaja terlempar botol minuman yang merobek mukanya. Sengyi yang menangis lalu menelpon Dosok. Mendengar Sengyi menangis, Dosok meminta alamat Sengyi dan langsung berangkat ke Busan dengan Jongbe. Saat sampai di klub malam tersebut, Dosok lalu menemui Sengyi. Karena pintu klub tersebut dikunci, dia memecahkan jendela pintu tersebut. 가만히 있어! 담보야. Mendengar keributan, pemilik klub malam yang membeli Sengyi lalu keluar dan meneriaki Dosok. Dosok menghampiri pemilik klub malam itu dan menanyakan harga dia membeli Sengyi untuk ditebus. Pemilik tersebut meminta 4 juta won. Merasa Sengyi sangat berharga, Dosok lalu menyetujui harga tersebut. Dan mereka pun pulang. Keesokannya Dosok melihat luka robek di muka Sengyi. Dosok lalu pergi ke rumah sakit terdekat untuk mengobati luka Sengyi. Untuk tidak meninggalkan bekas luka di wajah Sengyi, Dosok rela membayar operasi plastik untuk Sengyi. Karena banyak biaya yang harus dikeluarkan, Dosok sampai rela menjual mobil kesayangannya. Beberapa hari kemudian, Dosok mendaftarkan Sengyi untuk masuk sekolah. Namun di sini Sengyi ditolak karena statusnya bukan warga negara Korea. Untuk mengakalinya, kepala sekolah menyarankan Dosok mengadopsi Sengyi. Karena mendengar itu, Sengyi malah ngambek dan tidak menginginkan Dosok menjadi ayahnya. Di rumah, Jongbe merayu Sengyi agar mau diwalikan oleh Dosok. Jongbe membujuk Sengyi bahwa mereka melakukan ini hanya demi Sengyi bisa bersekolah. Sengyi pun setuju dan keesokannya dia mulai sekolah. Terlihat di sini Dosok bekerja keras demi menyekolahkan Sengyi. Begitupun Sengyi yang mendapatkan nilai 100 di ulangannya. Hari berganti hari, Sengyi sudah menjadi dewasa. Sengyi juga berhasil masuk ke universitas ternama di Korea. Dosok juga selalu mengantar kemanapun Sengyi pergi. Sampai ketika saat menjemput Sengyi terlihat ibu Sengyi dari kejauhan. Karena tidak ingin mengganggu Sengyi, dia pun menghindar. Hari-hari berlalu. Pada suatu malam, Dosok mendapatkan telepon dari China. Ternyata itu dari nenek Sengyi. Nenek Sengyi mengatakan bahwa ibu Sengyi sedang sakit keras dan menginginkan Sengyi untuk bertemu ibunya di China. Keesokannya Dosok mengajak Sengyi ke rumah ibunya. Sesampai di rumah ibunya, Sengyi lalu memeluk ibunya. Pada malam harinya, ibu Sengyi berbicara kepada Dosok. Ibu Sengyi mengatakan ke Dosok bahwa umurnya tidak panjang lagi dan meminta satu permintaan lagi agar Sengyi dipertemukan ke ayahnya.
Pada saat makan malam, Ibu Sengyi terlihat acuh ke Sengyi. Ini agar Sengyi tidak merasa terikat dengan ibunya lagi. Tapi pada saat mereka tidur, Ibu Sengyi melampiaskan kerinduannya. Pada keesokan harinya, Dongsok dan Sengyi balik ke Korea. Sengyi meninggalkan semua barang kenangannya pada ibunya. Saat balik ke Korea, Dosok langsung mencari ayah Sengyi. Saat pergi ke bekas kantor ayah Sengyi, tiba-tiba Dosok mendapatkan pusing kepala yang hebat. Akan tetapi, Dosok tetap mencari keberadaan ayah Sengyi. Di sisi lain, Sengyi juga berbohong kepada Dosok. Dia mengatakan akan pergi ke kamp pelatihan. Nyatanya dia pergi untuk bekerja demi membelikan Dosok sepatu yang baru. Seminggu berlalu, Dosok berhasil menemukan ayah Sengyi. Begitu juga Sengyi, dia sudah bisa membelikan Dosok sepatu. Pada malam harinya, Dosok mengajak Sengyi menemui ayahnya. Ketika Sengyi sudah berbincang dengan ayahnya, Dosok meninggalkan Sengyi dan balik ke rumah. Saat di rumah, dia memandang foto Sengyi. Seakan-akan Sengyi akan meninggalkannya. Tapi tiba-tiba teleponnya berdering. Sengyi lalu berkata ke Dongsok, 여보세요. 아빠, Sengyi juga berkata kepada Dongsok kenapa ayah meninggalkannya sendiri. Dan ayah, tolong jemput aku lagi di sini. Mendengar hal itu, Dosok lalu berangkat dan pergi menemui Sengyi. Tapi saat di jalan, Dosok menderita sakit kepala lagi. Dan tiba-tiba terjatuh. Tahun berganti tahun. Terlihat Sengyi sudah menjadi orang yang hebat. Dia merupakan penerjemah bahasa Cina untuk salah satu menteri di Korea. Pada saat bekerja, Sengyi mendapatkan telepon dari Jongbe. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan orang yang mereka cari. Sengyi lalu meninggalkan tempat kerjanya. Ternyata orang yang dicari mereka adalah Dosok. Setelah kecelakaan itu, keberadaan Dosok tidak diketahui oleh Sengyi dan Jongbe. Saat di rumah sakit, ternyata orang yang ada di rumah sakit bukanlah Dosok. Dan mereka pun kecewa. Tapi pada saat melewati spanduk lomba, dia mengingat bahwa dia memberi nama Pak Bungsu kepada Dosok. Dia pergi ke polisi dan mencarinya lagi. Dan akhirnya mereka menemukan nama Pak Bungsu. Pada akhirnya mereka menemukan nama Pak Bungsu di salah satu rumah sakit kejiwaan. Sesampainya di sana, Sengyi dan Jongbe lalu menemukan Dongsok dengan keadaan yang memilukan. Dosok hanya terduduk dan tidak mengingat apa-apa. Dokter di sana mengatakan bahwa Dosok terkena stroke dan hanya bisa mengandali Dosok dari buku catatan yang berisi nama Pak Bungsu. Ketika Sengyi melihat kaki ayah angkatnya, dia melihat buku tabungan yang berisi tabungan untuk Sengyi melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Dan saat itu juga Sengyi memeluk Dosok dan meminta maaf. Dan cerita pun berakhir.